Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah berita sangat mengejutkan. Bukan saja mengejutkan Indonesia, tapi mengejutkan dunia. Presiden ketujuh kita, Joko Widodo, masuk ke dalam daftar tokoh dunia paling korup tahun 2024 versi OCCRP. Ini betul-betul berita paling mengejutkan, dan tentu juga ini namanya berita paling mengerikan, paling memalukan malah bagi Indonesia. Apalagi kita tahu presiden kita sekarang Prabowo Subianto menyatakan dia adalah merupakan presiden keberlanjutan dari Jokowi. Bagaimana nanti kepercayaan dunia kepada Indonesia ketika Jokowi masuk ke dalam daftar tokoh paling korup di dunia untuk tahun 2024 versi OCCRP. Kita baca berita tentang hal ini, sahabat BN. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Berita ini hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Benar-benar ini kado tahun baru bagi Indonesia yang munculnya tepat pada tanggal 31 Desember 2024. Beberapa jam lagi menjelang kita masuk ke tahun baru 2025. Dan tahun 2025 pun ditandai pula dengan kenaikan PPN menjadi 12%. Yang undang-undang tentang ini lahirnya di era pemerintahan Jokowi baru lalu. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo atau Jokowi masuk daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi lembaga non-pemerintah yang fokus dengan isu korupsi, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. OCCRP merilis daftar ini di situs resmi mereka. OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Lembaga independen itu merilis sederet finalis yang masuk Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, atau Person of the Year 2024 ini, atau Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Namun ada 5 tokoh lainnya yang masuk daftar kategori ini. Salah satunya Jokowi. 5 tokoh ini masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Kami meminta atau voting nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani. Demikian laporan OCCRP Selasa 31 Desember. Penerbit OCCRP Drew Sullivan mengatakan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah
kata Sullivan. OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Belum ada pernyataan dari Jokowi terkait daftar OCCRP ini. OCCRP membuka masukan ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of the Year alias tokoh paling korup 2024 sejak November lalu. Pemilihan tersebut terbuka untuk umum yang dapat diakses melalui media sosial OCCRP. Publik diarahkan mengisi Google Form dan usulan nominasi ini dibuka hingga 5 Desember 2024. Dalam laman Google Form yang disediakan OCCRP tertera bahwa mereka menerima nominasi dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Sejak 2012, OCCRP setiap tahun memilih orang-orang yang paling banyak melakukan kejahatan dan korupsi terorganisir di seluruh dunia. Dalam pernyataannya, OCCRP menyatakan penghargaan ini diberikan pada mereka yang banyak melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi. Dengan penghargaan ini, OCCRP bertujuan untuk mempromosikan akuntabilitas dengan menyoroti mereka yang dinilai telah melakukan yang paling banyak untuk mendukung korupsi dan kolusi politik yang sering menyertainya. Tahun lalu penghargaan diberikan pada Jaksa Agung Guatemala Mario Consuelo Porras. Di 2022 penghargaan diberikan pada pemimpin tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin. Lalu ada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko tahun 2021, Presiden Brasil Jair Bolsonaro tahun 2020, dan Perdana Menteri Malta Joseph Muscat tahun 2019. Penghargaan bukan cuma untuk tokoh. Tahun 2018, penghargaan diberikan pada Danske Bank, bank terbesar di Denmark yang diduga mendukung pencucian uang besar-besaran di Estonia. Tahun 2017, Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga mendapat penghargaan ini. Sahabat BN, sekali lagi, ini merupakan peristiwa paling memalukan bagi bangsa dan negara ini di ujung tahun ini. Di saat-saat kita akan memasuki tahun 2025. Sahabat BN, kita tentu berharap agar penghargaan seperti ini cukuplah satu kali ini kita mendapatkannya. Janganlah hendaknya ada lagi tokoh-tokoh kita yang mendapatkan penghargaan ini ke depan. Sebab ini penghargaan yang sangat memalukan. Dan semoga penghargaan yang didapatkan oleh mantan pemimpin Indonesia ini dapat menjadi cambuk bagi bangsa dan negara ini untuk menyadari bahwa korupsi itu memang peristiwa yang memalukan di dunia, yang harus dihindari oleh siapapun juga. Dan pemerintah memang harus benar-benar mau menegakkan hukum tanpa toleransi kepada siapapun yang melakukan korupsi. Jadi tiada maaf bagi koruptor, tiada ampunan bagi koruptor. Kalau bertobat, dia tentu bertobat sajalah sendiri. Tapi ampunan hukum tidak ada untuknya. Maaf secara hukum tidak ada untuknya. Walaupun uang telah dikembalikannya. Dan mengingat kita mendapatkan penghargaan memalukan ini, tentu kita berharap undang-undang perampasan aset segera lahir di awal kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Lahirnya undang-undang perampasan aset ini tentu bisa dijadikan bukti bahwa pemerintahan Prabowo sekarang ini memang benar-benar pemerintahan yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.